Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-181, dengan judul Kandang Gravitasi. Langsung ke dalam alurnya. Untuk mengalahkannya, saya hanya bisa menggunakan Thunder Fury Annihilation. Tapi saya hanya bisa menggunakan Thunder Fury Annihilation satu kali. Karena seniman bela diri bayangan cahaya ini adalah master alam Hautian, akankah dia bisa bertahan melawan Thunder Fury Annihilation? Setelah Thunder Fury Annihilation diblokir, saya akan menghabiskan sejumlah besar esensi sejati, dan saya akan segera dikalahkan. Petik 2. Pikiran Lin Ming mulai berpacu melalui berbagai skenario, tidak mungkin dia bisa mengalahkan musuh dengan semacam serangan mendadak. Seniman bela diri bayangan cahaya tidak menyerang untuk sementara waktu. Alisnya berkerut, dia jelas tidak puas dengan penampilannya sejauh ini. Kamu tidak bisa terus bersembunyi dan tidak bisa terus bertahan. Apakah Anda benar-benar berencana melalui perang gesekan untuk menyia-nyiakan kekuatan saya? Ide inovatif. Namun, jangan lupa bahwa Anda hanya di tahap penempaan tulang, dan saya di alam Hautian. Jika Anda ingin membandingkan cadangan esensi sejati dan menyeret pertarungan ini, maka orang pertama yang bimbang pasti adalah Anda. Petik 2. Seniman bela diri bayangan cahaya mengangkat pedangnya sekali lagi, dan keduanya bertukar lusinan gerakan. Lin Ming mengatupkan giginya. Meskipun dia menari di tepi bencana, dia masih belum kalah. Keuletan seperti itu bahkan mengejutkan seniman bela diri bayangan cahaya. Seniman bela diri bayangan cahaya berpikir bahwa stamina Lin Ming kurang, dan dia tidak akan dapat bertahan dan segera kalah. Namun, dia tidak menyangka Lin Ming akan keras kepala seperti rumput liar. Tanpa disadari, energi vitalitas darah di dalam tubuh Lin Ming yang belum sepenuhnya diserap olehnya mulai meleleh dan menyebar secara bertahap melalui anggota tubuhnya, beredar melalui semua pembuluh darahnya. Berkat vitalitas yang kental dan kuat ini, keuletan pertempuran Lin Ming meningkat. Esensi sejati yang dia konsumsi terus-menerus diisi ulang oleh True Primal Chaos Formula, dan vitalitas darahnya nyaris tidak mempertahankan titik keseimbangan. Bahkan jika dia kadang-kadang terluka, kemampuan pemulihan Lin Ming yang tampaknya kuat mampu perlahan-lahan meregenerasi lukanya di tengah pertempuran. Setelah ratusan gerakan dipertukarkan, seniman bela diri bayangan cahaya tidak punya pilihan selain mengakui realitas situasi yang paling konyol dan tidak masuk akal. Artinya, daya tahan Lin Ming jauh lebih besar darinya. Inti esensi sejati seorang seniman bela diri Bone Forging sebenarnya begitu kental dan murni sampai pada tingkat di mana ketahanannya dapat dibandingkan dengan seorang master alam Hautian awal. Apakah ini mungkin? Lin Ming dapat mengandalkan manifestasi esensi sejatinya dan kelincahan hantu untuk menghindari sebagian besar serangan. Ditambah dengan kekuatan pertahanan seperti cangkang penyu dan kemampuan regeneratif yang ekstrim, ia mampu bersaing. Meskipun kekuatan bertarungnya jauh lebih rendah dari musuhnya, dia masih bisa bertahan dalam pertempuran udara ini. Perasaan tidak bisa mengalahkan Lin Ming ini tidak masuk akal bagi seniman bela diri bayangan cahaya. Bahkan jika dia menyerap energi vitalitas darah di tingkat pertama dari percobaan peleburan hidup dan mati, dia tetap tidak boleh begitu tanpa henti. Apakah ada sesuatu yang istimewa tentang tubuh anak laki-laki ini? Seniman bela diri bayangan cahaya merengut, saya harus menyelesaikan ini segera. Kalau tidak, jika ini berlarut-larut, tidak pasti siapa yang akan jatuh pertama. Kecepatannya terlalu cepat. Jika saya ingin menyerangnya, saya harus membatasi gerakannya dulu. Petik 1. Saya hanya memiliki satu kemampuan yang dapat menurunkan kecepatannya. Tetapi jika saya menggunakan gerakan ini, maka saya akan menempatkan batasan besar pada diri saya sendiri. Tapi sekarang, tidak ada cara lain. Memikirkan ini,
Seniman bela diri bayangan cahaya meletakkan pedangnya di depannya, berbalik ke tanah. Kandang gravitasi. Banjir besar esensi sejati mengalir ke tanah. Lin Ming tiba-tiba merasakan tarikan gravitasi yang aneh di sekelilingnya, membatasi gerakannya. Ini gerakan ini. Petik 2. Selama persidangan kelima, dunia fana, seniman bela diri periode kondensasi puls memegang tombak juga telah menggunakan langkah ini, memaksa Lin Ming tidak dapat menghindari serangan. Sekarang, ini adalah gerakan yang sama yang digunakan. Tetapi karena berasal dari tangan seniman bela diri alam Hautian, itu jauh lebih kuat. Lin Ming merasa seolah-olah magnet raksasa menariknya ke lantai, bahkan berjalan adalah perjuangan yang berat. Ini buruk. Alasan Lin Ming mampu bertahan sejauh ini, selain kekuatan pertahanannya yang kuat dan kemampuan regeneratifnya yang tangguh, adalah karena dia mampu menggunakan skill gerakan Golden Rock Shattering the Void. Menggunakan itu, dia berhasil menghindari sebagian besar serangan. Namun, sekarang gerakannya dibatasi. Lin Ming berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Tidak, jika dia ingin menggunakan jurus ini maka dia juga harus menggunakan esensi sejati dalam jumlah yang sama besar. Petik 1. Lin Ming menemukan bahwa esensi sejati dalam tubuh seniman bela diri bayangan cahaya secara signifikan melemah. Dia menghabiskan sebagian besar kekuatannya untuk membuat sangkar gravitasi ini. Lin Ming langsung mengerti bahwa keterampilan bela diri Gravity Cage ini hanya cocok untuk digunakan dalam pertempuran kelompok dan berkoordinasi dengan orang lain. Satu orang menggunakan Gravity Cage sementara yang lain menyerang. Jika hanya ada satu orang yang menggunakan keterampilan ini, jika dia juga ingin menyerang, maka kekuatan yang dapat dia panggil juga sangat terbatas. Melihat seniman bela diri bayangan cahaya itu mulai mengumpulkan gerakan pembunuhannya sendiri, Lin Ming sangat senang. Ini adalah kesempatanku. Orang ini sama sekali tidak tahu bahwa saya juga memiliki Thunderfire Annihilation sebagai pukulan terakhir saya. Petik 1. Awalnya, saya khawatir Anda akan dapat bertahan melawan Thunderfire Annihilation dengan kekuatan penuh Anda. Tapi sekarang kamu hanya bisa menggunakan sebagian saja, kamu sudah menggali kuburanmu sendiri. Petik 1. Bibir Lin Ming melengkung dalam senyuman, dan nyala api teratai menyala di tombak lembut mendalam berat. Hanya dengan melihat api merah tua ini, sepertinya itu tidak berbahaya. Seniman bela diri bayangan cahaya menganggap bahwa nyala api kecil ini tidak dapat menimbulkan ancaman baginya. Faktanya, beberapa serangan yang telah digunakan Lin Ming belum berhasil menembus perlindungan esensi sejati dari tubuhnya. Seniman bela diri bayangan cahaya hanya memikirkan berapa lama sampai dia mengalahkan Lin Ming. Dia tidak pernah membayangkan bahwa ada kemungkinan dia akan dikalahkan sendiri. Kekuatan sang penyihir. Pria bayangan cahaya itu berteriak, dan lapisan cahaya merah darah menutupi pedangnya. Di belakang pria itu, hantu abu-abu muncul. Hantu ini menyerupai roh iblis kuno yang digambarkan pada mural di tanah suci bertuah. Hantu itu memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Ketiga kepala itu muram dan menyeringai, dan 6 lengan itu seperti cakar iblis, masing-masing memegang senjata yang berbeda. Saat bayangan abu-abu ini muncul, momentum seniman bela diri bayangan cahaya naik ke crescendo. Mati. Teknik gerakan Lin Ming dibatasi, serangan ini tidak memiliki kesempatan untuk dihindari. Lin Ming kaget saat melihat hantu abu-abu yang muncul. Makhluk aneh berkepala 3 dan berlengan 6 ini terlihat dalam seni Sorcerer Holy Land. Mungkinkah itu juga hamba dari Sorcerer? Pedang seniman bela diri bayangan cahaya ditebas. Lin Ming tidak punya waktu untuk berpikir lagi, dia hanya bisa bereaksi. Dia benar-benar melepaskan semua energi terkompresi yang terkandung dalam benih Dewa Sesat. Kekuatan Dewa Sesat, buka. Esensi sejati Lin Ming langsung melonjak.
Flame Esene dan Thunder Soul mulai merengek kegirangan. Kebakaran yang tak terkendali dan gelombang petir yang dahsyat membengkak keluar dari tubuh Lin Ming. Pada saat itu, pria bayangan cahaya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Anak laki-laki ini sebenarnya telah menyembunyikan kekuatan aslinya. Namun, pria bayangan cahaya telah melewati titik tanpa harapan. Dia tidak punya pilihan selain mengirimkan gerakannya ini. Pria itu mengatupkan giginya dan dengan paksa menarik sebagian kecil dari esensi sejati yang mempertahankan medan gravitasi. Gambar bayangan abu-abu di belakangnya menjadi lebih solid dan realistis, dan pedang merah darah di tangannya bersinar dengan cahaya yang lebih indah. Di bawah batasan waktu, dia tidak dapat mengumpulkan energinya sepenuhnya. Meski begitu, dia tidak berpikir bahwa guntur dan nyala api kecil Lin Ming dapat menahan kekuatan penyihir. Tetapi pada saat ini, nyala api dan guntur di tombak Lin Ming tiba-tiba terjalin di tempat yang sama. Pemusnahan guntur. Ini adalah murid seniman bela diri bayangan cahaya tiba-tiba melebar. Penglihatannya benar-benar dipenuhi dengan cahaya putih yang sangat terang. Pedang berwarna darah yang dia pukul ke arah cahaya pijar itu langsung hancur. Bang! Ada ledakan yang memekakkan telinga seperti petir dalam badai yang mengamuk. Seniman bela diri bayangan cahaya disambar oleh Thunder Fire Annihilation. Badai guntur yang menakutkan itu seperti ular perak yang menari di dalam kobaran api merah yang menyilaukan. Gelombang kejut yang ganas bergema di udara seperti gelombang laut yang kasar saat badai. Tsunami esensi sejati yang tak tertandingi mengepul ke segala arah, itu menghancurkan lantai giok saat menyapu seluruh kuil. Lin Ming dan pria bayangan cahaya secara bersamaan dikirim terbang mundur. Begitu Lin Ming merilis Thunder Fire Annihilation, dia sudah memutar semua esensi sejatinya untuk menahan gelombang kejut yang masuk. Dia memuntahkan darah saat guncangan menembus tubuhnya dan tulang dari kedua tangannya yang memegang tombak patah. Namun, pria bayangan cahaya berada dalam situasi yang lebih buruk. Dia belum bersiap untuk gerakan itu, dan pedangnya juga telah memotong bola guntur dan api. Pada jarak sedekat itu, meskipun dia adalah master alam Hautian, dadanya meledak dan dia berlumuran darah, hanya kekacauan yang hancur. Sial! Pria bayangan cahaya menopang dirinya dengan pedang panjangnya. Dia terlalu ceroboh. Dia tidak berpikir bahwa dia akan dipaksa ke dalam keadaan yang begitu menyedihkan oleh seorang seniman bela diri Bon Forging dan dipermalukan. Dia meludahkan seteguk darah, setidaknya setengah dari tulang rusuk di dadanya telah hancur. Dia tidak mati, murid Lin Ming menyusut saat dia terhuyung mundur. Seorang master alam Hautian terlalu kuat. Meskipun dia telah menggunakan sebagian besar kekuatannya untuk memberi daya pada Gravity Cage, dia sebenarnya berhasil menangkis Thunder Fire Annihilation. Hati Lin Ming mencelos. Meskipun pria bayangan cahaya terluka parah, Lin Ming sudah menggunakan kekuatan dewa sesat dan pemusnahan guntur. Jika mereka terus bertarung, maka dia akan berada dalam situasi yang lebih mengerikan. Namun, pada saat ini, suara Yan Mo tiba-tiba bergema di atas kuil yang hancur. Tingkat ke-6, bersih. Mendengar ini, pria bayangan cahaya tampak sangat tidak mau. Dia memelototi Lin Ming dengan amarah yang marah, meraih pedangnya, dan berjalan kembali ke kuil. Saya telah lulus. Lin Ming menganggap ini tidak bisa dipercaya. Pada saat ini, ruang berputar di depan Lin Ming, dan Yan Mo muncul di hadapannya. Selamat, Anda adalah orang pertama dalam 19.000 tahun terakhir yang lulus uji coba peleburan ke-6. Petik 2. Lin Ming bingung. Dia bertanya, saya tidak membunuh musuh di lantai 6, bagaimana itu bisa dianggap lewat? Yan Mo berkata, selama kamu mengalahkan penjaga tingkat 6, maka kamu telah lulus. Jika gerakan Anda benar-benar akan membunuhnya, maka saya akan memblokir serangan itu. Penjaga tingkat 6 berbeda dari 5 yang pertama, dia adalah jiwa sejati,
dan memiliki merek jiwa serta kesadaran independennya sendiri. Petik 2. Benar saja, ini juga sesuatu yang telah ditebak Lin Ming, jadi itu tidak terlalu mengejutkan. Yan Mo berkata, ada beberapa penjaga dari tingkat 6. Budidaya mereka berkisar dari alam Hautian awal hingga batas alam Xiantian. Di masa lalu, mereka dulunya adalah Sorcerer Envoys dari suku besar di Southern Wilderness. Namun, bahkan di Wilderness Selatan ada perang konstan, dan kadang-kadang, bahkan utusan sorcerer ini akan terbunuh. Orang-orang ini juga pernah terluka dan diambang kematian. Mereka diselamatkan oleh saya dengan imbalan menjaga tingkat ke-6 dari percobaan peleburan dengan jiwa mereka. Jadi seperti ini, Lin Ming tiba-tiba menyadari. Yang disebut Sorcerer Envoys benar-benar layak atas reputasi mereka. Dari semua Sorcerer Envoys, yang dia tangani adalah yang paling lemah dari semuanya. Ini hanya karena dia berusia 15 tahun. Jika dia lebih tua, daripada dia harus menghadapi Hautian Tengah, atau bahkan Master Alam Hautian yang terlambat. Kamu boleh istirahat selama 3 jam, dan kemudian melanjutkan ke percobaan peleburan ke-7. Yan Mo mengatakan ini, dan kemudian segera menghilang. Lin Ming hanya bisa memaksakan senyum muram saat dia mendengarkan ini. Bagaimana dia bisa melewati lantai 7? Lantai 6 sudah menjadi ukuran keberuntungannya. Dengan kekuatannya saat ini, dia sama sekali bukan tandingan Master Alam Hautian. Jika bukan karena Wali kehilangan kesabarannya dan mencoba untuk membatasi gerakannya dengan paksa, sehingga meninggalkan celah di pertahanannya, tidak ada cara bagi Lin Ming untuk menang. Sekarang, kekuatannya tidak meningkat, dan dia harus melewati ujian ke-7. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Mulai dari uji coba ke-4, kesulitan setiap pengikut telah meningkat dengan tingkat yang konyol. Jika itu berjalan seperti yang diharapkan, maka kesulitan tingkat ke-7 akan jauh melampaui tingkat ke-6. Bagaimana dia harus melanjutkan dari sini? Jika dia tidak bisa, maka kuarsa merah aneh itu akan berubah menjadi mimpi, dan dia bahkan tidak akan menerima hadiah untuk melewati percobaan ke-6. Bagaimanapun, dia harus mengerahkan upaya totalnya. Meskipun hanya ada secercah harapan, dia masih harus melangkah maju. Episode ke-182, dengan judul Lantai ke-7 yang misterius. Langsung ke dalam alurnya, Lin Ming memulihkan suasana hatinya ke ketenangan, mengeluarkan 2 batu esensi sejati yang murni, dan duduk dalam meditasi saat ia mulai memulihkan kekuatannya sambil mengoleskan obat-obatan pemulihan tulang di lengannya. Sesaat yang lalu, dia telah mematahkan tulang di lengannya yang memegang tombak, dan itu berubah menjadi kekacauan berdarah. Cedera semacam ini biasanya tidak mungkin bagi seorang seniman bela diri untuk pulih bahkan dalam waktu setengah bulan. Namun, ketahanan Lin Ming, tingkat pemulihan, dan vitalitas darah semuanya telah sangat ditingkatkan. Selain efek dari 2 pasta pemulihan tulang yang tak ternilai harganya, lengannya benar-benar pulih dalam 2 jam. Dalam sisa jam terakhir, Lin Ming memulihkan esensi sejati dan kekuatan fisik ke kondisi optimal, dan menyesuaikan suasana hatinya menjadi tenang dan tenteram. Akhirnya, dia memulai percobaan ke-7 dan terakhir. Sebuah cahaya menyala, dan kuil menghilang di sekitarnya. Lin Ming memasuki dunia putih terang menyilaukan yang dipenuhi dengan cahaya bercahaya, dan pemandangan yang tak terhitung jumlahnya terbentuk dan berputar di sekelilingnya. Pengadilan ke-7, dalam 19.000 tahun, tidak ada yang pernah menginjakkan kaki di sini. Lin Ming mengepalkan tinjunya, dan benar-benar tenang. Sebelum ini, Lin Ming berulang kali membayangkan skenario seperti apa yang akan dimainkan di tingkat ke-7. Namun, sekarang setelah dia benar-benar menginjakkan kaki di tingkat ke-7, apa yang dia lihat di sini membuatnya benar-benar tercengang. Dari 6 level pertama, masing-masing dunia dan sesuai dengan namanya. Misalnya,
Neraka tingkat pertama adalah danau darah. Tingkat kedua adalah hantu lapar yang berhubungan dengan mata air kuning. Tingkat ketiga adalah hewan yang berhubungan dengan hutan belantara yang luas. Level budak penyihir keempat telah sesuai dengan arena. Lin Ming percaya bahwa karena tingkat ketujuh adalah dunia penyihir, pemandangan yang diharapkannya untuk dilihat seharusnya serupa dengan beberapa tanah di dalam alam para dewa. Tapi, dia tidak berharap untuk datang ke kota manusia normal. Di sekitar Lin Ming, ada banyak orang yang ramai dan penjajah menjajakan dagangan mereka. Ada anak-anak kecil bermain-main, dan sedikit debu dan aroma wangi bunga bercampur di udara. Segalanya tampak seperti realitas absolut. Tapi tidak satu pun dari ini yang mengejutkan Lin Ming. Apa yang mengejutkannya hingga tidak bisa berkata-kata adalah tempat dia sekarang berdiri. Dia berdiri di depan sebuah restoran mewah, namun agak tua. Ubin tanah liat tidak lagi cerah, dan pilar berpernis merah memudar seiring waktu. Jendela tua melorot, dan atapnya miring. Semuanya memancarkan rasa samar dari tahun tak berujung. Lin Ming terlalu akrab dengan restoran ini. Sejak dia bisa mengingat, dia telah berlari di dalam lobi, mendengarkan pendongeng menenun ekor fantastis mereka dan penyair yang berkeliaran menyanyikan lagu-lagu gemilang mereka. Dia telah menyaksikan orang bermain catur, dan makan permen dengan pelanggan lama dan yang sering datang. Cangkir teh yang tertutup, manisan hao yang dilapisi gula, handuk yang menutupi bahu seorang pelayan, makanan lezat yang dibuat oleh ibunya, semua ini persis sama dengan yang ada dalam ingatannya. Ini adalah rumahnya. Ini adalah restoran Lin Family di Green Mulberry City. Saya telah tinggal di sini selama lebih dari 1 dekade dalam hidup saya. Bagaimana aku bisa sampai di sini? Petik 2. Lin Ming tidak bisa membantu tetapi perlahan-lahan mengangkat kakinya untuk masuk ke restoran. Tetapi saat dia melewati ambang pintu, pada saat itu, dia membeku. Lin Ming berdiri di tempatnya, hatinya seperti gelombang tidak yakin yang mengepul. Dia melihat seorang pria muda mengenakan pakaian sutra yang elegan, berusia sekitar 18 atau 19 tahun dan memegang kipas angin, tersenyum dan berjalan keluar dari dapur. Tapi orang ini bukanlah orang asing. Orang ini tidak lain adalah Lin Ming. Tepatnya, ini adalah Lin Ming beberapa tahun kemudian. Namun, melihat pria ini, Lin Ming bisa melihat bahwa dia tidak memiliki petunjuk kultivasi di dalam tubuhnya. Dia memiliki penampilan kutu buku dan ilmiah, dia rupanya tidak pernah mengembangkan seni bela diri dalam hidupnya. Tidak hanya itu, keduanya sama sekali tidak cocok dalam sikap dan temperamen. Bahkan ketika Lin Ming menahan napas, masih ada udara tajam yang hadir di antara alisnya. Udara ini seolah siap meletus kapan saja dan melewati langit, tak terhentikan. Tetapi pemuda di depannya ini hanya memiliki senyum sinis, dan dalam senyuman itu bahkan ada sentuhan kejahatan. Dia memiliki keanggunan seperti anak seorang sarjana. Apakah ini benar-benar aku? Lin Ming tidak percaya ini. Lizzie kecil, siapkan sedan untukku. Nona Su dari Aula Bunga TL mengadakan pertunjukan malam ini. Pergi pesankan kartu untukku, saya akan turun untuk mendukung. Pemuda itu membentak saat dia dengan cepat mengayunkan kipasnya. Ini tidak baik, pelayan kecil bernama Lizzie kecil tampak malu ketika dia berkata, Tuan muda, Nyonya kedua dari keluarga Tian mengadakan pesta malam ini dan secara pribadi meminta Anda untuk hadir dengan namanya. Perhatikan wajahmu. Jika dia mengadakan pesta maka dia akan menginginkan seorang koki. Apa gunanya aku pergi? Petik 2. Lizzie kecil tampak sedih. Anak laki-laki kedua dari keluarga Tian ingin meminta tuan muda meninggalkan lukisan pada pesta ulang tahun malam ini, dengan sebuah puisi. Anda saat ini adalah sarjana baru yang dipilih, puisi Anda pasti nomor 1 di kota Mulberry. Selain itu, tuan muda,
nona kedua dari keluarga Tian ini sangat cantik dan berbudi luhur. Terakhir kali Nyonya melihatnya, dia sangat menyukainya. Mungkin di masa depan, Tuan Muda, hei Tuan Muda, jangan pergi. Petik 2. Sebelum Lizzie kecil selesai, pemuda itu sudah melangkah keluar pintu bahkan tanpa melihat ke belakang. Dia berkata, jika ayahku bertanya kemana aku pergi, katakan padanya aku pergi untuk minum. Sebelum kata-katanya selesai, dia sudah pergi. Wajah Lizzie kecil seperti terong pahit yang diremas. Dia baru saja selesai. Jika Tuan atau Nyonya mengetahui tentang ini, maka dia pasti akan dimarahi. Wanita kedua dari keluarga Tian memiliki kesan yang baik tentang Tuan Muda. Tidak hanya itu, wanita kedua dari keluarga Tian baik, cantik, memiliki latar belakang yang baik, dan secara alami cocok dengan Tuan Muda, yang merupakan sarjana terpilih. Tapi Tuan Muda Lin benar-benar menyukai Nona Su dari Aula Bunga Teal, sungguh mustahil untuk memahami suasana hatinya. Sebenarnya, Balai Bunga Teal sebenarnya adalah rumah bordil, tapi itu adalah rumah bordil kelas atas, lebih elegan. Mayoritas pelacur di dalamnya terawat dan santun, dan menjual keterampilan mereka bukan tubuh mereka. Mereka memiliki penampilan yang anggun dan halus, dan mahir dalam puisi dan lukisan. Wanita berbakat ini dapat dianggap sebagai wanita cantik yang menakjubkan dan langka di dunia. Dan Nona Su adalah daya tarik utama dari Aula Bunga Teal. Meskipun dia masih mempertahankan tubuhnya yang murni, dia masih seorang pelacur di rumah bordil. Dengan asal-usulnya yang murah, bagaimana mungkin Tuan dan Nyonya mengizinkan dia untuk menikah dengan keluarga? Saya mati, jika Tuan Muda menyadari bahwa Tuan Muda telah pergi ke Balai Bunga Teal, Tuan Muda tidak hanya akan tamat, tetapi saya juga akan mengalami kesialan. Lizzie kecil tampak menderita. Dia tidak tahu apakah dia harus secara jujur melaporkan masalah ini kepada Tuan dan Nyonya, atau apakah dia harus mencoba untuk menyembunyikannya. Lin Ming diam-diam berdiri di luar restoran, diam-diam menyaksikan pemandangan itu terungkap. Baru saja, pemuda itu telah melewati Lin Ming, tetapi bahkan tidak melirik Lin Ming sekali. Lin Ming mengerti, dia bukan milik dunia ini, dia hanyalah seorang pejalan kaki. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa melihatnya. Apa yang terjadi di sini? Mengapa ada aku yang lain? Petik 2. Ketika saya berusia 8 tahun, orang tua saya mengizinkan saya pergi ke sekolah untuk belajar. Saya pergi ke ibu kota dan untuk belajar untuk ujian pendahuluan. Saya belajar dan membaca buku selama 4 tahun sampai saya berumur 12 tahun. Pada saat itu, saya membuang semua buku saya dan dengan sepenuh hati meninggalkan segalanya untuk mengejar jalur bela diri. Karena itu, saya bertengkar sengit dengan orang tua saya, sebelum akhirnya saya melemahkan mereka. Lin Ming yang menjadi diriku di dunia ini tidak meninggalkan buku-bukunya untuk seni bela diri. Sebagai gantinya, ia mengikuti ujian pendahuluan dan berubah dari seorang sarjana menjadi calon dari pengadilan kekaisaran. Mengapa ada dunia seperti itu? Apakah ini dunia paralel yang sebenarnya? Atau apakah ini dunia khayalan yang berasal dari pikiranku? Petik 2. Jika ini adalah percobaan ke-7, Sorcerer World, lalu apa yang diuji? Apakah itu menguji hati seni bela diri saya? Jika itu menguji hati seni bela diri saya, lalu apa yang dianggap lulus ujian ini? Petik 2. Karena ini adalah Sorcerer World, lalu mengapa aku datang ke dunia manusia? Suasana hati Lin Ming sangat kompleks, dia hanya berdiri di dalam lobi restoran. Seperti ini, dia berdiri selama beberapa hari. Orang-orang datang dan pergi, dan tidak ada yang melihatnya. Bahkan ada yang melewati tubuhnya. Di jalan-jalan ada penjajah menjajakan dagangannya, penghibur jalanan menyanyikan lagu-lagu ceria, aroma makanan dan anggur yang kaya, dan bahkan ada juga wajah orang tuanya yang lapuk.
Segala sesuatu di sekelilingnya tampak begitu nyata namun tidak nyata. Semua orang di sekitarnya tidak asing, namun mereka juga tampak seperti orang asing. Di dunia yang bising dan sibuk ini, Lin Ming tampak seperti keberadaan abu-abu. Bayangannya sendirian, dan dia sangat terpencil. Dunia ini adalah ilusi, dan aku nyata. Atau mungkin, dunia ini nyata, dan saya adalah ilusi. Tidak, ini salah. Ini bukan duniaku. Ini hanya iblis di dalam hatiku. Petik 2. Mata Lin Ming tiba-tiba terbuka dan mengembangkan tombak lembut mendalam yang berat. Peng! Lin Ming hanya bisa mendengar suara kaca yang tak terhitung jumlahnya pecah sekaligus. Di depannya, restoran bersama dengan para pelanggan semuanya telah lenyap sama sekali. Namun, Lin Ming tidak kembali ke pengadilan peleburan hidup dan mati. Sebaliknya, dia telah tiba di medan perang berdarah. Genderang perang yang keras terdengar di kejauhan, dan bendera yang megah berkibar di udara. Ini adalah Lin Ming melihat tentara kavaleri lapis baja di depannya. Dia merasa dingin dan hatinya menjadi dingin. Dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Kekuatan jiwa Lin Ming seperti gelombang karena menyebar ke segala arah. Dalam sekejap, itu telah mengunci bentuk seorang pemuda. Lin Ming mengerutkan alisnya, ini benar-benar benar. Lin Ming pindah. Dalam sekejap, dia telah muncul di dalam barak. Di dalam, ada seorang pemuda berusia 15 atau 16 tahun yang mengenakan baju zirah sederhana. Dia memegang tombak besi di tangannya, dan ekspresinya dipenuhi dengan ketakutan dan kegelisahan. Melihat pemuda ini, Lin Ming memberikan tatapan kompleks sebelum menutup matanya. Itu dirinya sendiri, itu benar-benar dirinya sendiri. Mengapa demikian? Pada usia 12 tahun, dia terlibat perselisihan dengan orang tuanya. Akhirnya, dia diizinkan untuk berlatih seni bela diri. Pada saat ini, Lin Ming mengatakan bahwa jika dia tidak dapat mencapai tahap pertama transformasi tubuh sebelum dia berusia 15 tahun, maka dia akan bergabung dengan tentara, membangun dirinya di sana dan melakukan layanan yang tak terhitung jumlahnya, dan mengembalikan ke rumah seorang pahlawan dengan kekayaan dan kehormatan. Mengingat hal ini, sepertinya di saat itulah dia akan bergabung dengan tentara. Ini adalah Lin Ming lain di dunia lain. Di barak, pemuda itu duduk di bangku. Dia mengeluarkan sepotong kain minyak tipis dan mulai menyekat tombaknya dengan diam-diam. Dibandingkan dengan ukurannya, tombak itu lebih panjang dari yang seharusnya. Hei, pemula, apakah ini pertama kalinya bagimu di medan perang? Seorang veteran berusia di atas 30 tahun dengan wajah sederhana berkata, sambil berjalan membawa semangkuk nasi. Pemuda itu dengan malu-malu mengangguk dan berkata, ya, saya adalah anggota baru. Haha, anggota baru di medan perang selalu tegang dan gelisah. Tidak apa-apa, karena kita berada di barak yang sama, kita akan dikirim ke tempat yang sama. Ikuti saja di belakangku, aku akan melindungimu. Bagus, hebat, pemuda itu memiliki ekspresi yang agak seperti remaja dan polos. Dia dengan gugup mengeluarkan senyum terima kasih. Ketika perang meletus, puluhan ribu tentara bergegas maju, aura mereka yang luas dan mendominasi bahkan menghanyutkan awan. Asap membubung dari segala arah, pertempuran sengit bergema di setiap sudut, dan tombak mematahkan tombaknya. Pemuda itu kembali dengan pasukan kemenangan. Namun, veteran berwajah sederhana itu belum kembali. Ketika tentara mati bersama, mereka juga dikuburkan bersama. Tanpa kuburan, pemuda itu bahkan tidak tahu nama veteran itu. Dengan berlalunya hari, ekspresi pemuda itu menjadi semakin tidak lembut, dan semakin dipenuhi dengan tekad yang kuat dan tegas. Perlahan, dari rekrutmen dia menjadi kopral. Dari seorang kopral dia menjadi kapten. Dan dari seorang kapten dia menjadi pemimpin batalion. Keterampilan tombaknya menjadi semakin halus,
kekuatannya semakin tumbuh, dan pengetahuan militer serta penampilannya menjadi semakin dewasa. Lambat laun pemuda ini pun menjadi veteran. Dia akan melihat setiap rekrutan baru, dan berkata kepada mereka, "Tidak apa-apa. Saat kita maju ke depan, ikuti di belakangku, aku akan melindungimu." Bocah yang dulunya naif dan polos itu memiliki impian untuk bergabung dengan tentara. Dengan setiap perjalanan ke negeri asing, dia melihat semakin banyak orang menjadi apa-apa selain tulang yang memutih. Setelah bertahan hidup dan mati, dia menjadi keras, dia seperti veteran itu. Seperti ini, hari-hari terus berlanjut. Setiap prajurit memiliki impian menjadi seorang jenderal. Tapi, mereka lebih cenderung mengikuti langkah pendahulu mereka, memimpikannya mereka yang telah meninggal. Lin Ming diam-diam menyaksikan dunia berubah di depan matanya. Dia akhirnya mulai mengerti. Hidup ini bukanlah ilusi, juga bukan nyata. Bagi orang-orang di dunia ini, dia adalah ilusi. Dan baginya, dunia adalah ilusi. Hidup itu seperti mimpi. Mimpi itu seperti hidup. Benar atau salah, nyata atau palsu, awalnya tidak pernah ada orang yang tahu yang mana. Mungkin tingkat ketujuh bukanlah ujian. Sebaliknya, itu adalah kesempatan, perasaan, dan pemahaman yang mendalam tentang inti seni bela diri. Menyadari hal ini, Lin Ming tidak lagi memutuskan untuk menghancurkan dunia. Sebaliknya, dia hanya akan mengikuti jejaknya dan melihat. Dia hanyalah seorang pejalan kaki. Dia akan mengamati perubahan waktu, mundur selangkah, dan melihat mimpi besar tak berujung yang dilukis. Di luar percobaan pencairan hidup dan mati, di tempat kegelapan, Yan Mo dengan tenang melihat ke dalam kehampaan yang tak berujung, mata raksasa yang tanpa ekspresi. Dia menjadi sadar, luar biasa. Ini hanyalah dunia kedua, namun dia sudah memahami kebenaran. Sekarang sudah 1 hari 1 malam. Pemahaman pria muda ini tentang inti seni bela diri sungguh mengejutkan. Petik 2. Persidangan ke-7 adalah ujian yang menguji jiwa seni bela diri seseorang. Meskipun ini adalah cobaan, itu juga merupakan kesempatan kebetulan yang bagus. Jika seseorang dapat memahami maksud asli di balik persidangan, maka mereka dapat mengalami dunia tanpa akhir dan menenangkan pikiran mereka. Manfaat dari ini tidak terbatas. Meskipun tidak pernah ada orang yang memasuki tingkat akhir dari percobaan peleburan hidup dan mati selama 19.000 tahun terakhir, Yan Mo tahu yang sebenarnya. Yang benar adalah bahwa formasi susunan yang ditinggalkan oleh sorcerer juga dapat ditemukan di dalam alam para dewa. Namanya adalah samsara. Bahkan mereka yang disukai oleh surga di dalam alam para dewa sering kehilangan diri mereka sendiri setelah memasuki samsara. Sebagian besar akan berasumsi bahwa dunia adalah produk iblis dengan hati mereka, dan mereka akan terus-menerus merusak dan menghancurkan dunia ini. Namun, ketika dunia baru akan muncul tanpa henti, dan mereka akan melihat refleksi diri yang tak terhitung jumlahnya, maka mereka akan kehilangan hati dan menjadi linglung. Pada akhirnya, mereka tidak akan dapat membedakan antara apa itu kenyataan dan ilusi, dan pada akhirnya bahkan tidak akan tahu apakah mereka itu nyata. Begitu mereka tersesat, jantung seni bela diri mereka akan rusak dan ini bahkan mungkin mempengaruhi kultivasi masa depan mereka. Bahkan jika seorang jenius surgawi ingin menyadari arti dari samsara, mereka sering harus melewati beberapa, atau bahkan lusinan dunia saat mereka perlahan-lahan memahami kebenaran. Tapi Lin Ming telah mampu melihat melalui apa yang benar dan apa yang salah hanya di dunia kedua, dan memahami makna di balik samsara. Bagaimana mungkin Yan Mo tidak terkejut dengan ini? Sayangnya, guru mungkin sudah meninggal. Jika tidak, dia pasti akan bersedia menerima pemuda ini sebagai muridnya. Saya mengira bakat alami pemuda itu biasa-biasa saja,
dan satu-satunya alasan dia bisa memiliki prestasi seperti itu adalah karena dia kebetulan bertemu. Saya tidak berpikir bahwa persepsinya di jantung seni bela diri akan berada pada kondisi seperti itu. Dia benar-benar berbakat dalam aspek ini. Aku akan mencermati apa yang bisa dia sadari dari 100 samsara ini. Samsara dan episode ke-183 dengan judul Samsara dari 100 kehidupan. Langsung ke dalam alurnya. Dalam samsara yang tidak pernah berakhir, konsep waktu tidak ada lagi. Lin Ming lewat, melihat ke dalam, dan tertanam jauh di dalam hatinya setiap saat. Setiap kali dalam kehidupan Lin Ming ketika dia sampai di persimpangan jalan, dia akan melihat keberadaan yang sama sekali berbeda. Lin Ming melihat meteoriknya naik ke langit, dan juga melihat Hina jatuh ke kehancuran. Dia melihat masa depannya dengan istri yang berbeda dan anak yang berbeda. Dia tinggal di kerajaan keberuntungan langit dan menjadi 7 tuan rumah bela diri yang mendalam. Dia telah menikah dengan 7 utusan yang mendalam, Qin Xingxuan, dan memiliki keluarga yang berkembang dengan banyak anak dan cucu. Warisan yang dia tinggalkan akan menjadi keluarga nomor 1 di negara ini. Dia tinggal di wilderness selatan yang luas. Di sana, dia menikahi saudara perempuan, Nayi dan Nasui. Bersama-sama mereka akan membangun kembali suku Na, dan dia akan memerintah selatan sebagai raja. Tentu saja, ada kehidupan kelabu yang tak ada habisnya di mana dia akan mengalami nasib yang paling menyedihkan. Suatu kali, Lin Ming tidak menemukan Magic Cube. Dia diburu dan dianiaya oleh Suyan, otot dan tendon tubuhnya dipotong dan orang tuanya meninggal karena sakit. Dia akan menjalani sisa hidupnya sebagai pengemis yang menyedihkan. Melihat melalui setiap kehidupan, Lin Ming mempertahankan mentalitasnya sebagai pejalan kaki yang bepergian, tanpa menahan kesedihan terhadap pemandangan ini. Jadi yang disebut hadiah sebenarnya rapuh seperti sayap kupu-kupu. Bahkan jika ada sedikit perubahan di masa lalu, masa kini menjadi hasil yang sama sekali berbeda. Masa lalu adalah penyebab, dan masa depan adalah akibat. Kausalitas menjadi karma, dan lingkaran samsara terus berlanjut. Petik 2. Ketika Lin Ming mulai menyadari lebih banyak hal, jantung seni bela dirinya menjadi tidak seperti sebelumnya. Dulunya merupakan keinginan yang sederhana dan tegas, tetapi sekarang menjadi semakin kompleks, mengandung ribuan kebenaran yang mendalam di dalamnya. Di luar pagoda sorcerer, Nayi dan Nasui sudah menunggu selama 5 hari 5 malam. Mulai dari hari kedua, Nayi tidak lagi berpegang pada harapan, dia menduga bahwa Lin Ming telah meninggal dalam kerajaan ilahi. Kalau tidak mungkin dia berada di sana untuk waktu yang lama. Sebelumnya, Nayi tidak pernah membayangkan bahwa Lin Ming mungkin bisa mati. Seorang jenius yang menakjubkan dan mulia dari Southern Wilderness telah jatuh dari langit. Setelah harapan terakhirnya memudar, Nayi tidak bisa mengatakan apa yang dia rasakan. Ada penyesalan, ratapan, dan bahkan kesedihan. Kedua saudara perempuan ini hanya dapat mengandalkan diri mereka sendiri untuk melanjutkan, dan hanya dapat mengandalkan diri mereka sendiri untuk membalaskan dendam orang tua mereka. Meskipun dia menyadari bahwa Lin Ming telah meninggal, Nayi masih belum meninggalkan tanah suci bertuah. Ini karena, untuk meninggalkan tanah suci bertuah dan melakukan perjalanan ke suku terdekat, dia harus melewati hutan belantara. Dengan kekuatan keduanya, kurang dari 70% kemungkinan mereka akan bertahan. Dengan peluang 70%, Nayi mungkin masih mengambil risiko ini. Namun, apa yang membuatnya putus asa dan tinggal di dalam kamar rahasia tanah suci bertuah, adalah ketika Nayi keluar, dia telah menemukan mayat kuda. Kendali 4 kuda kerdil yang telah diikat ke tanah tiba-tiba robek. Ada banyak jalur darah yang menutupi lantai. Satu kuda setengah dimakan,
sementara 3 lainnya sudah digigit dengan kejam sampai mati. Nai tahu bahwa jika dia tidak memiliki kuda, maka kemungkinan mereka berhasil dengan hidup utuh kurang dari 20%. Mustahil bagi Nai untuk menempatkan adik perempuannya dalam pertaruhan yang berbahaya. Nai sedang mencari-cari beberapa barang yang berguna, ketika pada saat ini, dia tiba-tiba melihat 2 pasang mata hijau berkilauan dari dalam hutan. Ini adalah 2 serigala rusak. A Corrupt Wolf adalah monster ganas tingkat kedua yang setara dengan seorang seniman bela diri puncak altering muscle dalam kekuatan. Mereka biasanya pemulung. Tentu saja, mereka juga tidak keberatan memakan makhluk hidup. Untungnya, susunan transmisi masih terbuka. Sebelum serigala rusak bisa menerkamnya, dia sudah melarikan diri kembali ke tanah suci bertuah, dan telah menutup susunan transmisi dari dalam. Seperti ini, Nai dan Nasui terdampar di dalam Sorcerer Holy Land. Saat hujan, itu mengalir. Saat ini, mereka dengan cepat memakan makanan mereka. Makanan ini telah dibawa oleh pria berwajah monyet dan pria botak. Namun, mereka tidak mengambil banyak karena ada makanan dan air yang dapat ditemukan di hutan belantara selatan. Dengan kekuatan dan pengalaman mereka juga bisa membedakan apa yang beracun. Mencari makanan tidaklah sulit, tapi Nai tidak bisa menghadapi 2 serigala rusak yang menjaga pintu keluar. Seekor kuda adalah 7 atau 800 jin. Ketiga kuda itu bersama-sama lebih dari 2000 jin. Jika 2 serigala rusak makan 50 jin setiap hari, itu masih cukup untuk bertahan selama 40 hari. Selama 40 hari ini, Nai tidak tahu harus berbuat apa. Jika mereka terjebak di Sorcerer Holy Land, maka mereka akhirnya akan mati kehausan atau kelaparan. Kakak, apa yang akan kita lakukan? Bisik Nasui sambil mengusap perutnya. Dia lapar. Seorang kultivator seniman bela diri dapat bertahan hidup lebih lama daripada manusia tanpa makanan atau air. Mereka tidak membutuhkan banyak makanan atau air, tetapi itu tidak berarti mereka tidak merasa lapar. Sekarang, kedua saudari itu hanya punya cukup makanan untuk 3 hari. Untuk mendapatkan jatah, mereka harus makan sangat sedikit setiap hari. Melihat wajah pucat dari adik perempuannya, hati Nai terasa sakit. Dia berbalik untuk melihat Sorcerer Pagoda, matanya dipenuhi dengan tekad. Harapan terakhirnya adalah bergegas ke Sorcerer Pagoda. Tentu saja, ini bukan usia terbaik baginya untuk mendaki pagoda bertuah. Dan pertanyaan paling kotor adalah, bahkan jika dia memasuki pagoda bertuah, kekuatan yang paling dia akan ditingkatkan adalah sebuah panggung untuk mengubah otot. Untuk menghadapi 2 serigala rusak di luar yang memiliki kekuatan puncak mengubah otot, dapatkah dia melakukan ini hanya dengan kemampuan mengubah otot? Bahkan jika dia berhasil mengalahkan 2 serigala rusak tanpa kuda, apakah masih ada harapan untuk membimbing adik perempuannya melewati beberapa ratus mil hutan belantara? Nai mengalami krisis hidup atau mati yang belum pernah terjadi sebelumnya. Malam purnama dipenuhi dengan aroma darah. Seorang pria muda yang memegang belati merah sedang duduk di pohon besar, menyeka darah dari belatinya. Cahaya bulan yang redup dan dingin bersinar dari atas, menerangi dunia. Belati pemuda itu seperti merkuri cair, diliputi dengan aura pembunuh yang dalam. Pada titik ini, pemuda itu tiba-tiba mendongak, matanya yang gelap menatap ke dalam kehampaan yang kosong. Matanya dipenuhi dengan kewaspadaan yang bermartabat. Wei Hao, pria muda itu dengan dingin bertanya. Pemuda ini juga Lin Ming. Lin Ming telah menjadi seorang pembunuh. Dia adalah pembunuh bayaran teratas dalam kerajaan keberuntungan langit, ditakuti oleh semua. Bahkan mendengar namanya diucapkan membuat orang lain terguncang. Lin Ming, yang telah berdiri di kehampaan, terkejut. Ini adalah pertama kalinya seseorang menyadarinya. Dia menyadariku.
Apakah ini berasal dari intuisi seorang pembunuh bayaran? Terlepas dari apakah dia menyadariku atau tidak, setidaknya ini membuktikan bahwa aku tidak sepenuhnya terpisah dari dunia ilusi ini, tetapi sebagian telah terintegrasi ke dalam jalinan keberadaannya. Inilah mengapa dia dapat menemukan saya. Fantasi dan kenyataan adalah eksistensi kutub satu sama lain, namun bergantung satu sama lain. Tanpa fantasi, tidak ada gunanya dalam kenyataan. Tanpa realitas, fantasi tidak ada artinya. Realitas adalah fantasi, fantasi adalah kenyataan. Ini sudah menjadi dunia ke-99 yang saya datangi. Lin Ming tidak berbicara dan tidak bergerak, dia hanya berdiri diam seperti biasanya. Pembunuh muda itu mengerutkan kening, akhirnya menyadari bahwa ini hanyalah ilusi. Lin Ming berbalik dan melangkah ke dalam kehampaan. Sudah waktunya untuk meninggalkan dunia ke-99. Apakah masih ada sesuatu setelah 99 dunia? Lin Ming mengeluarkan heavy profound soft spear dari cincin spasialnya. 9 kaki 9 inci adalah batas tombak. Mengapa hanya 9 kaki 9 inci? Mengapa tidak sedikit lebih lama? Dalam lamunan, Lin Ming tiba di dunia putih yang sangat cerah. Tidak ada apa-apa di dunia ini, hanya lampu bersinar yang tak terhitung jumlahnya di sekitar. Secara bertahap, lampu ini menyatu menjadi gambar seorang pria muda, berdiri di seberang Lin Ming. Pakaian pemuda ini, penampilan, usia, sopan santun, semuanya sama dengan Lin Ming. Itu adalah replika lengkap dari dirinya. Ini adalah dunia ke-100. Di dunia kosong ini, hanya ada hati nurani saya di sini. Dalam 99 dunia terakhir yang pernah saya ikuti, setiap saya tidak sama dengan saya. Tapi di dunia ke-100 ini, pemuda ini persis sama dengan saya sekarang. Petik 2. Kamu siapa? Pemuda itu bertanya dengan heran. Anda adalah siapa Anda? Kamu adalah aku. Petik 2. Pemuda itu mengerutkan alisnya. Saya Lin Ming. Hanya ada satu Lin Ming. Petik 2. Lin Ming mengangguk. Ya, hanya ada satu. Kalau begitu kamu adalah ilusi. Saya bukan ilusi. Kalau begitu aku adalah ilusi. Kamu bukan ilusi. Lalu pada akhirnya, siapakah Lin Ming yang sebenarnya? Pemuda itu bertanya dengan bingung. Lin Ming terdiam untuk waktu yang lama. Dia akhirnya bergumam, apa yang tertinggal belum tentu benar. Saya mengerti. Setelah 99, semua kembali ke satu. Tombak lembut mendalam berat 9 kaki 9 inci, 1 inci lagi, dan itu adalah 10 kaki lagi. Setelah 99 dunia, ini adalah dunia ke-100, dan juga dunia saya. Setelah 9 putaran, secara alami kembali ke satu. Ini adalah siklus kehidupan. Ini samsara. Ini adalah takdir. Namun, satu ini berbeda dengan satu di awal. Samsara bukanlah sekadar kembali ke asalnya. Ini adalah nirwana dan itu adalah kelahiran kembali. Menyadari hal ini, Lin Ming akhirnya berkata, Anda dan saya berbeda. Ini karena saya telah mengalami siklus 99 samsara. Saat suaranya memudar, pemuda di depan Lin Ming berubah menjadi segudang cahaya dan bayangan. Cahaya dan bayangan melayang di udara sejenak seolah-olah mereka menari bersama. Akhirnya, mereka terbang ke tubuh Lin Ming, tenggelam di dalam dirinya dan menghilang. Peng! Dunia putih benar-benar hancur. Lin Ming seperti pusaran air raksasa. Semua pecahan dunia dan kehidupan para samsara dibalik menjadi Lin Ming dan menyatu di dalam dunia kesadarannya. Mosaik pemandangan, belitan pikiran, semuanya seperti gelombang pasang yang muncul dalam lautan spiritual Lin Ming. Semua segudang pengalaman dan kepribadian yang terpecah ini bersatu dalam dirinya. Jika pikiran seseorang tidak kokoh, maka mereka akan hilang dalam masuknya ingatan yang tak terhitung jumlahnya ini.
Dalam skenario yang layak mereka hanya akan menjadi gila, tetapi dalam skenario yang lebih buruk mereka akan berubah menjadi idiot yang menangis tanpa pemikiran rasional. Namun, Lin Ming sudah mengalami ruang di dalam Magic Cube dan telah menelan 2 fragmen jiwa. Dengan ini, dia mendapatkan pengalaman untuk menahan banjir ingatan seperti itu. Apa yang tidak dia mengerti adalah mengapa 100 dunia samsara akan hancur dan bergabung ke dalam kesadarannya. Dia telah memahami 100 siklus samsara, persidangan seharusnya sudah berakhir. Jadi mengapa ini terjadi? Ingatan terus berakselerasi ke arahnya, menjadi semakin kompleks. Bahkan Lin Ming mencapai batasnya. Badai besar berputar-putar di dalam laut spiritual Lin Ming. Jika bukan karena kekuatan jiwa Lin Ming yang luar biasa, maka badai dahsyat ini akan memutar laut spiritualnya dan menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Badai yang dahsyat semakin liar. Lin Ming mengatupkan giginya dan membiarkan keseluruhan kekuatan jiwanya berlari ke badai itu untuk menekannya. Dalam suara menderu, kekuatan jiwa Lin Ming seperti naga banjir yang muncul dari laut spiritualnya. Itu terjun ke dalam badai hitam yang berputar di dalam dirinya. Bang! Lin Ming merasa seolah kepalanya akan meledak. Dia lumpuh, bahkan tidak bisa berlutut di lantai. Badai yang mengamuk di dalam lautan spiritualnya akhirnya mulai mereda. Namun, itu tidak lenyap. Badai hitam itu hanya melingkar di langit di atas lautan spiritual. Seolah-olah itu merobek lubang hitam di luar angkasa yang mengarah ke dunia yang sangat misterius. Mungkinkah ini? Lin Ming menyeka keringat dari dahinya, dan menyelidiki pusaran hitam dengan kekuatan jiwanya. Gelombang emosi liar bercampur di dalam dirinya. Dengan kedua mata tertutup, pemandangan kacau yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak Lin Ming, fragmen tak terbatas dan pengalaman hidup. 100 samsara telah terintegrasi ke dalam dunia kesadaran saya. Saat dia membuka matanya, murid Lin Ming memantulkan sepasang pusaran hitam pekat, seolah-olah alam semesta yang tak terbatas ada di dalamnya. Niat bela diri, ini adalah jenis baru niat bela diri. Setelah saya mengalami samsara dari 100 nyawa, saya benar-benar memahami niat bela diri yang baru. Episode ke-184, dengan judul Membalikkan Skala Darah. Langsung ke dalam alurnya, Lin Ming sangat gembira sampai merasa sulit untuk mempertahankan ketenangannya. Sangat jarang di seluruh dunia seseorang dapat memahami dua maksud bela diri yang berbeda. Kesulitan dari ini sangat tidak ada harapan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan mendapatkan kesempatan seberuntung itu. Karena saya memahami maksud bela diri ini setelah hidup melalui 100 dunia samsara, maka saya akan menyebutnya sebagai maksud bela diri samsara. Lin Ming telah benar-benar tenang. Dunia di sekitarnya mulai perlahan menghilang seperti gelombang pasang surut. Sesaat, dia dikembalikan ke pengadilan peleburan hidup dan mati. Di depannya, ruang mulai bergetar, dan Yan Mo muncul. Selamat. Anda telah dengan sempurna melewati level ke-7. Sejak pagoda bertuah dibuat, Anda adalah orang pertama yang melewati uji coba peleburan lengkap. Kata Yan Mo. Meskipun dia mengucapkan kata-kata tepuk tangan, dia masih berbicara dengan suara sedingin es yang monoton. Ujian di lantai 7 selalu menjadi kesempatan. Saya pikir Anda telah menyadarinya sekarang. Petik 2. Saya mengerti. Lin Ming mengangguk. World of the Sorcerer tidak pernah ada sejak awal. Ini karena Sorcerer bukanlah dewa. Tidak ada Tuhan di dunia ini. Fight of the Sorcerer, dan dewa yang dikenal sebagai Sorcerer di antara manusia hanya ada di hati orang-orang. Karena Tuhan hanya ada di hati orang-orang, dunia penyihir ini sebenarnya adalah dunia hati. Setelah mengalami 100 samsara, jantung seni bela diri Lin Ming telah mengalami perubahan dalam sifat dasarnya. Pada awalnya, jantung bela dirinya adalah ketekunan dan ketekunan. Sekarang,
Jantung seni bela dirinya tampaknya telah menyentuh kebenaran yang besar, dan dia semakin dekat untuk memahami rahasia mendalam di balik bela diri dan Dao. Perubahan dalam hati seni bela diri ini tidak akan segera tercermin dalam kekuatannya, tetapi itu memiliki peran yang tak ternilai dalam pencapaian masa depan Lin Ming. Dan yang lebih berharga adalah niat bela diri Samsara. Lin Ming bisa merasakan bahwa niat bela diri Samsara jauh melampaui niat bela diri halus pertamanya. Itu adalah niat bela diri yang benar-benar menakutkan. Menurut kesepakatan, harta ini milikmu, kata Yan Mo. Ruang di depannya mulai bergetar, dan kuarsa merah dengan filamen merah di dalamnya muncul di depan Lin Ming. Lin Ming menarik napas dalam-dalam. Saat dia menyentuh kuarsa merah ini, rasanya seperti air saat disentuh. Lin Ming bertanya, bisakah Anda memberi tahu saya apa ini sekarang? Pasti, kata Yan Mo. Ini adalah darah dari skala terbalik yang diperoleh guru secara tidak sengaja selama pertempuran di dalam alam dewa. Darah dari timbangan terbalik, Lin Ming berkata, sedikit tertegun. Dia dengan sabar terus mendengarkan. Yan Mo berkata, semua naga memiliki skala terbalik. Setelah skala ini dilanggar, mereka akan mati. Filamen yang tersegel di dalam kuarsa merah ini adalah darah dari skala terbalik naga sejati. Darah ini memiliki jiwa, dan karena itu disegel dalam waktu 10.000 tahun kuarsa merah untuk mencegah jiwanya menghilang atau melarikan diri. Petik 2. Naga sejati. Lin Ming tercengang. Dalam legenda, naga sejati hanyalah sebuah ilusi, keberadaan yang tidak dapat diperoleh. Tidak ada yang tahu seberapa kuat naga sejati sebenarnya. Di benua tumpahan langit, hanya ada naga banjir, dan bahkan jika itu naga banjir, itu juga merupakan eksistensi tertinggi yang tidak pernah terlihat. Yang bisa dilihat kebanyakan orang adalah Wums. Ini adalah garis keturunan dari binatang buas yang memiliki garis keturunan dari naga banjir yang bercampur di dalamnya, dan hanya bisa dianggap sebagai naga palsu. Seekor naga banjir dikatakan suka kawin dan berganti-ganti pasangan. Sampai-sampai tidak membeda-bedakan dalam menemukan pasangan seksual. Itulah mengapa ada begitu banyak binatang buas berbeda yang memiliki darah naga di dalamnya. Hanya dengan santai memilih salah satu dari binatang buas ini, seseorang dapat dengan mudah menemukan yang sekuat Master Xiantian, atau bahkan lebih kuat. Sebelumnya, Lin Ming makan pil sumsum naga emas merah. Naga emas merah adalah binatang buas yang memiliki bagian dari garis keturunan dari Wung di dalamnya, itu jauh lebih rendah dari makhluk dengan garis keturunan naga banjir. Meski begitu, pil sumsum naga emas merah juga tak ternilai harganya. Apa yang dilakukan darah skala terbalik ini? Lin Ming bertanya, suaranya dipenuhi dengan antisipasi dan harapan. Setelah Anda menyerap ini ke dalam tubuh Anda, esensi sejati Anda akan membawa sedikit petunjuk tentang naga yang Qi. Pada tingkat budidaya yang lebih rendah, penggunaannya tidak akan terlihat. Namun, semakin tinggi kultivasi Anda, semakin banyak manfaat yang akan Anda temukan. Seperti Anda sekarang, kultivasi Anda terlalu rendah untuk menyerap ini atau menggunakan darah skala terbalik ini. Petik 2. Naga yang Qi. Lin Ming samar-samar bergema. Meskipun dia tidak tahu apa fungsi spesifiknya, tetapi hanya dengan itu datang dari keberadaan seperti naga sejati, Lin Ming tahu bahwa ini adalah kesempatan besar yang kebetulan. Lin Ming bertanya, mengapa sorcerer senior tidak menggunakan naga yang Qi ini? Apakah dia sudah memilikinya? Petik 2. Yan Mo berkata, guru tidak. Darah berskala terbalik ini adalah sesuatu yang hanya bisa diperoleh melalui kebetulan, seseorang tidak dapat mencarinya. Bahkan di dalam alam para dewa, ini adalah harta yang akan memenuhi semua orang dengan kecemburuan mutlak dan memicu konflik berdarah yang mengerikan. Guru mungkin tidak memiliki naga yang Qi, tetapi di awal masa lalu guru, dia telah menemukan pil kodok es kuno.
Dia mampu memperbaiki pil ini dengan teknik rahasia dan membiarkan tubuhnya mengalir dengan darah es katak es kuno. Sejak saat itu, guru menjadi kebal terhadap es dan racun, dan juga dapat menggunakan kekuatan mereka. Namun, karena ini, tubuh guru menjadi bagian dari energi yin dingin, dan metode kultivasi yang guru latih juga seperti ini, jadi dia tidak pernah bisa menyerap naga yang ki di dalam dirinya. Sebaliknya jika dia melakukannya, kemudian energi yang dan yin akan menolak satu sama lain, dan naga yang ki mungkin menghancurkan darah katak es yang telah ia kembangkan. Hanya ada kerugian dan tidak ada manfaatnya. Petik 2. Jadi begitu. Bukankah sorcerer senior pernah berpikir untuk menukar darah berskala terbalik ini dengan sesuatu yang lain? Petik 2. Yan Mo berkata, kultivasi guru telah mencapai batas alam yang sangat tinggi. Pada saat itu, umurnya akan segera berakhir. Semua harta duniawi menjadi tidak berharga baginya. Materi atau harta berharga apapun tidak dapat membantu guru menerobos ke alam berikutnya. Guru melihat semua harta yang telah dia kumpulkan dalam hidupnya dan telah menyerahkan segalanya untuk mengembalikan pikirannya ke sifat yang paling mendasar dan sederhana. Dia melepaskan semua kejahatan dan kepura-puraan untuk kembali ke kepolosan. Hanya dengan cara ini guru akan memiliki kesempatan untuk menembus hambatan hidupnya. Petik 2. Begitu, jadi sorcerer senior berhasil. Setelah Lin Ming bertanya, Yan Mo tetap diam. Tetapi keheningan juga merupakan salah satu jawaban. Lin Ming merasakan getaran yang dalam di hatinya. Karakter macam apa itu sorcerer? Untuk pengasingan pintu tertutup terakhirnya, dia telah membuat begitu banyak persiapan. Dia bahkan tidak ragu-ragu untuk kembali ke dunia fana dan membangun 72 pagoda bertuah bagi keturunannya untuk menyelesaikan karmanya. Akhirnya, dia bahkan telah menyerahkan semua harta duniawinya dan membuang semua dosa dan kejahatannya untuk kembali ke mentalitas murni untuk menyerang kemacetannya. Meski begitu, setelah semua ini, dia masih gagal. Jalan budidaya seni bela diri adalah untuk melawan kehendak langit, melepaskan diri dari siklus samsara dan selamanya tetap di dalam dunia. Ada begitu banyak jenius yang sangat berbakat dan talenta terbaik di dunia, tetapi pada akhirnya tidak ada dari mereka yang mampu berjuang melawan langit yang luas. Berpikir ini, Lin Ming tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Seseorang tidak bisa menahan surga, tetapi dia masih akan terus berjuang dan berjuang sampai dia mencapai puncak dao bela diri. Pada saat ini, Yan Mo berkata, Anda tidak dapat menelan darah bersisik terbalik, itu harus langsung dimasukkan ke dalam pembuluh darah Anda sendiri. Namun, kultivasi Anda terlalu rendah, dan darah skala terbalik tidak dapat menyatu ke dalam tubuh Anda. Jika Anda melakukannya dengan paksa, tubuh Anda tidak akan mampu menahan kekuatan dan Anda akan meledak. Aku akan melarang tubuhmu menyegel darah bersisik terbalik. Ketika kultivasi Anda cukup, Anda dapat membatalkan larangan ini dan sepenuhnya menyerap darah skala terbalik. Saya memperingatkan Anda, menyerap darah skala terbalik adalah proses yang sangat menyakitkan. Untuk menetralkan kekuatannya yang menindas, itu sama dengan mencuci otot dan sumsum. Petik 2. Lin Ming berkata, saya mengerti, terima kasih senior Yan Mo. Potong pergelangan tanganmu dan masukkan darah ke dalamnya. Mendengarkan arahan Yan Mo, Lin Ming mengeluarkan belati dari cincin spasialnya. Dengan susah payah, dia bisa membuka arteri di pergelangan tangannya. Itu berdarah deras. Namun, kemampuan regeneratif Lin Ming terlalu mencengangkan. Bahkan setelah membelah pergelangan tangannya, luka ini masih sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pada saat ini, darah skala terbalik ditangguhkan di atas tangan Lin Ming. Dengan pikiran sederhana dari Yan Mo, suara perpecahan bergema di udara. Retakan menyebar seperti jaring laba-laba di kuarsa merah,
dan filamen darah tipis di dalamnya berjatuhan seperti burung yang dikurung secara tidak adil di dalamnya. Setelah dibebaskan, itu langsung terbang. Tapi, ketika mencoba melarikan diri, itu langsung ditekan oleh kekuatan tak terlihat dan ditekan ke pembuluh darah Lin Ming. Dengan dukungan vitalitas darahnya yang luar biasa, luka di pergelangan tangannya dengan cepat sembuh. Seperti ini, darah skala terbalik disegel di dalam tubuh Lin Ming. Dengan darah skala terbalik terendam di dalam tubuh Lin Ming, Yan Mo menutup mata raksasanya. Gelombang psikis yang tak terlihat memancar dari Yan Mo dan mengalir ke Lin Ming. Ruang di sekitar Lin Ming mulai berputar dan bengkok. Sebuah kandang spasial telah terbentuk di sekelilingnya, menguncinya sepenuhnya di dalam. Lin Ming tahu bahwa ini adalah larangan yang dibuat oleh Yan Mo untuk mencegah darah skala terbalik keluar. Darah skala terbalik memberontak dan kejam. Ia baru saja meninggalkan penjaranya dan telah dipaksa masuk ke penjara lain. Bagaimana mungkin ia bersedia untuk pasrah pada takdir ini? Itu dengan ceroboh menabrak tubuh Lin Ming, ingin membukanya dan melarikan diri keluar. Tapi kekuatan tak terlihat membatasinya di ruang kecil. Kekuatan spasial ini menjadi semakin ketat, mendorongnya ke arah hati Lin Ming. Darah skala terbalik menjadi semakin mania, membanting ikatannya berkali-kali. Lin Ming merasakan sakit yang hebat di dadanya. Perasaan sakit ini seolah-olah titik tajam berulang kali menusuknya dari dalam. Saat Lin Ming menyelidiki gerakan darah skala terbalik di tubuhnya dengan kekuatan jiwanya, dia hanya bisa memeras senyum suram. Jika seperti ini, lalu siapa yang tahu tahun berapa atau bulan apa dia akhirnya bisa menyerapnya? Sang penyihir telah meletakkan kue sebesar itu di hadapannya, namun dia hanya bisa melihatnya, dia tidak bisa memakannya. Yan Mo berdiri di samping, secara bersamaan menyegel darah bersisik terbalik saat dia berkata, "Aku akan menyegel ini ke dalam hatimu, dan kemudian mengajarimu metode untuk membatalkan larangan. Setelah Anda mencapai batas ranah Xiantian, Anda dapat membatalkan larangan tersebut. Ingat, jangan buru-buru menyerapnya, kalau tidak hidupmu akan terancam." Batas alam Xiantian. Lin Ming tidak bisa berkata-kata. Dia bahkan masih belum mencapai periode kondensasi pulsa, jadi berapa lama baginya untuk mencapai batas alam Xiantian. Tapi ini tidak terlalu mengejutkan. Bagaimanapun, darah skala terbalik ini berasal dari garis keturunan naga sejati. Meskipun itu hanya jumlah terkecil, dia masih belum berada pada titik di mana dia bisa menjinakkannya. Jika ada yang bisa disalahkan, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena budidayanya terlalu rendah. Yan Mo bisa melihat kekecewaan putus asa di wajah Lin Ming. Setelah mendapatkan kekuatan yang begitu kuat, dia telah diberitahu bahwa dia tidak dapat menggunakannya. Kekecewaan hanyalah jalan alami dari sifat manusia. Yan Mo berkata, kultivasi jalur bela diri harus berjalan dengan tertib, selangkah demi selangkah. Anda sudah memiliki kekuatan dan tubuh. Ada banyak orang jenius yang bahkan tidak berani. Saat Yan Mo mengucapkan kata-kata penyemangat, dia tiba-tiba berhenti di tengah kalimat. Ada perubahan tiba-tiba dengan darah skala terbalik di dalam tubuh Lin Ming. Saat darah skala terbalik mendekati jantung Lin Ming, itu bereaksi seolah-olah baru saja menemukan hal paling mengerikan di dunia. Tiba-tiba menjadi tenang, dan bahkan menunjukkan firasat ketakutan yang dalam. Itu tidak lagi bertabrakan, itu hanya berpikir untuk melarikan diri dari kungkungan hati Lin Ming sesegera mungkin. Namun, kekuatan spasial yang diterapkan Yan Mo perlahan-lahan merayap darah skala terbalik menuju jantung Lin Ming. Darah skala terbalik itu cemas, dan itu mencoba untuk menahan kekuatan tak terelakkan ini dengan sekuat tenaga. Tapi itu hanya jejak darah. Bahkan jika itu adalah garis keturunan naga sejati, itu masih tidak bisa menahan kekuatan Yan Mo. Saat itu mendekati hati Lin Ming,
jiwa darah skala terbalik mulai menggigil ketakutan yang hina. Lin Ming telah mengikuti jalur darah skala terbalik dengan kekuatan jiwanya. Dia merasakan ketakutan dari darah skala terbalik, dan sedikit terkejut. Bagaimanapun, darah skala terbalik ini berasal dari garis keturunan naga sejati. Meski memiliki kekuatan terbatas, ia masih sangat bangga seperti naga sejati. Jadi kenapa tiba-tiba menjadi sangat takut? Ini, episode ke-185, dengan judul Fusi Tak Terduga. Langsung ke dalam alurnya, pikiran Lin Ming melintas, Magic Cube. Itu bisa menyerap darah pembangkit tenaga listrik. Dia benar-benar lupa tentang itu. Ketika Lin Ming pertama kali memperoleh armor fleksibel emas ungu yang dianugerahkan putra mahkota kepadanya, itu telah ditandai dengan simbol darah dari Master Alam Hautian Puncak. Simbol darah ini kemudian diserap oleh Magic Cube, dan karena itu Lin Ming berhasil mendapatkan kesempatan keduanya untuk masuk ke dalam ruang Magic Cube. Benar saja, itu seperti yang dibayangkan Lin Ming. Kekuatan tak terlihat keluar dari hati Lin Ming seolah-olah itu adalah ular yang menyerang mangsanya. Kekuatan ini tiba-tiba mengunci darah skala terbalik, dan perlahan mulai menyeretnya lebih dekat dan lebih dekat ke hati Lin Ming. Darah skala terbalik semakin putus asa. Ia mencoba untuk bergegas kembali, tetapi tidak dapat melepaskan diri dari tekanan yang menindas. Pada saat ini, pikiran Lin Ming mulai berpacu. Apa yang bisa dia lakukan? Magic Cube jelas ingin menyerap darah skala terbalik, dan melihat situasinya, menyerap darah skala terbalik akan menjadi masalah sederhana. Jika darah skala terbalik diserap oleh Magic Cube, itu mungkin memberdayakan Magic Cube. Namun, ini terlalu boros untuk harta yang begitu berharga. Magic Cube mampu menyerap darah dari Master Alam Hautian. Meskipun kualitasnya jauh lebih buruk daripada darah skala terbalik, itu bisa dibuat secara kuantitas. Lin Ming juga sedikit cemas. Pada saat ini, darah skala terbalik telah ditarik ke dalam hati Lin Ming. Darah berskala terbalik sangat ingin melepaskan diri dari rantai tak terlihat ini. Itu mulai menabrak otot jantung Lin Ming, seolah lebih suka menyatu dengannya daripada diserap oleh Magic Cube. Pada saat ini, tarikan aneh Magic Cube yang tidak terlihat pada skala terbalik darah tiba-tiba melemah. Darah skala terbalik menangkap kesempatan ini dan akhirnya masuk ke hati Lin Ming. Tanpa sedikit pun keraguan, itu mulai berintegrasi dengan hati Lin Ming. Ini adalah fusi yang sepenuhnya sukarela, itu tidak dipaksa oleh kekuatan Magic Cube atau Yanmo. Ini. Saat Magic Cube secara bertahap mengendurkan kekuatan pengikatnya pada darah skala terbalik, darah skala terbalik sangat terintegrasi dengan hati Lin Ming. Proses ini sepenuhnya atas kemauan timbangan darah terbalik itu sendiri, dan Lin Ming tidak merasakan sakit sama sekali. Kecelakaan seperti ini benar-benar terjadi. Lin Ming menelan seteguk air liur, agak tertegun pada pergantian peristiwa. Seberapa banggakah garis keturunan naga sejati? Jika bukan karena perubahan situasi yang tiba-tiba dan mengerikan, tidak mungkin itu akan dengan sukarela menyatu dengan manusia. Jika dia ingin menyerapnya sendiri, dia hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menekannya, lalu dengan paksa mengasimilasinya. Proses ini seperti mencuci otot dan sumsum, itu sangat menyakitkan. Bahkan Yanmo mengatakan bahwa dia setidaknya harus berada di batas alam Xiantian untuk memiliki kesempatan untuk menyerap darah skala terbalik. Lin Ming hanya berada di puncak Bon Forging, dan jarak antara dia dan alam Xiantian seperti langit dan bumi. Namun darah skala terbalik secara sukarela menyatu dengan Lin Ming, dan bahkan tidak ada sedikit pun rasa sakit. Pada saat ini, Yanmo juga menemukan bahwa darah skala terbalik mulai menyatu dengan hati Lin Ming. Itu menatap dalam-dalam di Lin Ming, dan kemudian berhenti menuangkan kekuatannya ke dalam segel spasial di tubuh Lin Ming. Itu tidak lagi diperlukan.
Magic Cube juga benar-benar meninggalkan belenggu tak terlihat pada darah skala terbalik. Namun, ketika darah skala terbalik menemukan bahwa kekuatan tak terlihat di atasnya telah menghilang, sebagian besar sudah menyatu dengan Lin Ming. Ini melambat sejenak, ragu-ragu, seolah memutuskan apakah dia harus tetap mencoba melarikan diri atau tidak. Tapi saat dia memikirkan ide ini, darah skala terbalik tiba-tiba merasakan kekuatan kursif yang sangat besar mengalir di atasnya. Jiwa darah skala terbalik menggigil, dan meninggalkan pikiran itu dan dengan jujur terus berintegrasi ke dalam Lin Ming. Dengan rangkaian peristiwa ini, Lin Ming benar-benar merasakan sesuatu. Magic Cube memiliki kesadaran. Itu bukanlah benda mati. Tanpa ragu, jika Magic Cube bersikeras untuk menyerap darah skala terbalik, maka dia pasti bisa melakukan ini. Awalnya dimaksudkan untuk menyerap darah skala terbalik, tetapi ketika darah skala terbalik mulai menyatu dengan hati Lin Ming, Magic Cube benar-benar berubah pikiran. Itu secara bertahap mengendurkan cengkeramannya pada darah skala terbalik agar bisa bebas berintegrasi dengan hati Lin Ming. Bahkan kemudian mengawasi dan memfasilitasi integrasi ini. Ini membuat Lin Ming merasa sangat bingung. Apa sebenarnya Magic Cube itu? Apakah itu memiliki jiwa? Darah skala terbalik lebih suka diintegrasikan ke dalam dirinya daripada disedot ke dalam Magic Cube. Apakah Magic Cube benar-benar keberadaan yang mengerikan? Apa yang sebenarnya terjadi? Tepat setelah lebih dari 1/4 jam, darah skala terbalik telah sepenuhnya diserap oleh Lin Ming. Yan Mo memberi Lin Ming tampilan yang sangat aneh dan aneh. Dikatakan bahwa Lin Ming harus berada di batas alam Xiantian untuk menyerap darah skala terbalik, dan dia juga harus menjalani baptisan penderitaan untuk melakukannya. Namun, sekarang dia benar-benar dengan cepat menyerap darah skala terbalik seolah-olah dia sedang makan makanan ringan. Tidak hanya tidak ada ketidaknyamanan, tapi itu juga merupakan pertemuan yang cukup menyenangkan. Apa alasannya? Yan Mo ragu. Meskipun itu bisa melacak lokasi darah skala terbalik, itu benar-benar tidak dapat merasakan keberadaan Magic Cube. Yan Mo sangat tangguh. Namun, ini hanya relatif terhadap mereka yang berada di benua tumpahan langit. Magic Cube mewakili kekuatan yang tidak bisa diharapkan untuk dilihat. Anda menyerap darah skala terbalik. Yan Mo bertanya dengan tidak percaya. Lin Ming mengangguk, tidak yakin dengan ekspresi apa yang harus dia kenakan saat ini. Tapi, bagaimana kamu menyerapnya? Lin Ming tersenyum minta maaf, tidak mungkin dia bisa menjelaskan ini. Dia hanya bisa bersikap bodoh dan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Saya sendiri tidak yakin. Darah timbangan cadangan tiba-tiba memutuskan untuk secara sukarela menyatu dengan tubuh saya. Petik 2. Fusi sukarela, Yan Mo benar-benar bingung. Jika darah skala terbalik bersedia untuk diintegrasikan ke dalam tubuh manusia, maka pada hari itu, tuannya bisa melakukannya. Selama elemen yin dan yang tidak bertentangan di dalam tubuhnya, maka tidak ada masalah untuk ada dua kekuatan yang berlawanan dalam darahnya. Rahasia apa yang dipegang bocah ini? Tidak mungkin darah skala terbalik menyerah pada manusia biasa. Mungkinkah anak laki-laki ini adalah reinkarnasi dari naga sejati? Bagaimana ini mungkin? Tatapan Yan Mo pada Lin Ming menjadi semakin aneh dan bingung. Saat Yan Mo melihat langsung ke Lin Ming, bahkan Lin Ming merasa sedikit tidak nyaman. Orang ini telah hidup untuk waktu yang lama, Lin Ming tidak yakin apakah dia benar-benar bisa membodohinya. Yan Mo tidak tahu alasan apa yang baru saja terjadi. Dia akhirnya berkata, bagaimanapun, terlepas dari mengapa itu terjadi, itu adalah hal yang baik bahwa darah bersisik terbalik secara sukarela menyatu denganmu. Butuh beberapa saat agar esensi sejati Anda menyatu dengan naga yang Qi. Semakin cepat Anda menyerap darah skala terbalik, semakin besar manfaat yang akan Anda rasakan. Jika kamu telah menggunakan kekuatanmu sendiri untuk secara paksa menyerap darah bersisik terbalik,
maka itu akan menghancurkan bagian dari garis keturunan skala terbalik, dan kamu tidak akan terintegrasi dengannya dengan sempurna seperti sekarang. Anda telah menjadi peserta uji coba peleburan yang baik. Sekarang percobaan peleburan hidup dan mati telah berakhir, Anda dapat pergi. Mulai sekarang, Anda pasti akan menjalani kehidupan yang luar biasa indah. Tapi, saya harus tetap menjaga 72 pagoda percobaan peleburan saya. Jika takdir menghendaki, maka kita akan bertemu lagi. Petik 2. Saat Yan Mo mengatakan ini, tubuhnya berputar, dan dia mulai perlahan memudar. Lin Ming ragu-ragu, lalu tiba-tiba berkata, "Senior, tolong tunggu sebentar, saya sebenarnya punya pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Anda." Karena sorcerer senior sudah pergi, maka 72 pagoda budidaya ini telah kehilangan artinya. Untuk alasan apa senior masih tinggal di sini untuk melindungi mereka? Petik 2. Mendengarkan pertanyaan ini, Yan Mo tampak bijaksana dan dengan tenang berkata, "Ini adalah takdirku, dan aku bersedia menanggung bebannya. Sama seperti kamu, yang bersumpah untuk berjuang melawan surga." Saat Yan Mo mengucapkan kata-kata ini, dia sudah menghilang. Suara samar-samar dari suaranya menjadi gema di kejauhan yang bergema dalam kehampaan, bertahan lama sampai akhirnya mereda. Lin Ming tersenyum sejenak. Dalam detik yang singkat itu, ada rasa yang tak bisa dijelaskan yang muncul di benak. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.